Sesi lain lagi kita curhat. Biar ada yang ceweknya. Iya, oh ceweknya. Jangan nanti saya hilaf. Kan gue bilang gue bapak. Jangan lah. Takutnya di sini kan kolong nih, gue ada yang lihat di kamera begini-gini, ceweknya begini-gini. Oh. Pak, sebetulnya. Pak, Ngapa tuh? lu minggu ini sibuk gak? Enggak deh. Kenapa emang? Yakin nih, serius nih. Ius. Temen Kenapa? gue. Kemana? Ayo temenin gue be. Ya kemana? Kondangan pak. Anjay, ya Allah, kondangan sama cowok. Apa kata dunia, Bos? Emang lu gak ada teman-teman cewek gitu? Ya nggak apa-apa, sekali lah. Jangan gue mau gendangan tangan, enggak enak, Pak. Ya jangan lagi lah. Ntar terus di namanya itu daftar hadir Ibas dan Ipong, anjir. Geli juga ya. Iya, makanya ntar tangga-tangan berdua, anjir. Souvenir satu. Gimana? Kita sama temen cewek aja. Iya, temen cewek lu coba aja. Emang nggak? Kenapa emang temen cewek lu? Ya gimana ya pak? Masih ragu-ragu gue sebenarnya. Baru kenapa sih? Ragu-ragunya ya karena gak pede aja. Takutnya dia nggak mau gitu pak. Lu bilang, lu lagi suka, gimana? Aduh, masih ragu-ragu, Ya, anjir. kalau dibilang suka ya lumayan sih. Maksudnya belum ini banget. Cuman ini gue dari dia tuh udah temenan lama. Cuman baru beberapa bulan ke belakang ini gue lagi main jalanin hobi bareng nih. Hobi, Bos. Aduh. Tuh kan lumayan tuh buat ngisi luang di waktu weekend. Kayak olahraga tuh. Hobi gue kan olahraga. Olahraga 5 jari? Enggak. Iya. Lu dong. Iya lagi. Kayak gitu Pak. Terus mulai dari situ tumbuh mulai dari situ tumbuh benih-benih cinta. Nah, kalau kayak gitu tuh bisa nggak sih? Tar lu Pak. Ini udah record ya? Oh udah Pak, opening dulu. Oke guys, balik lagi nih bersama gua Ibas. Gua Pong. Di Sebat Dul, salam sebat, salawase. Oh iya. Ini apa tadi Pak? Lu coba. Oh iya, gua mau nanya tadi ya. Iya. Bisa nggak sih kalau misalkan dari pertemanan itu nih kita jadi pacaran gitu kan? Kalau dari beberapa orang nih ada yang kalau misalkan temen ceweknya banyak atau temen cowoknya banyak, jadi takut ngerusak nggak bisa nih temenan, terus jadi takut ngerusak hubungan pertemanan, jadinya cuman jadi just temenan aja gitu. Bisa nggak sih sebenarnya apa bisa jadi pacaran gitu? Menurut lo gimana? Menurut gue sih nggak apa-apa sih Pak. Nggak apa-apa. Ya gue juga, kalau gue sama cewek gue pun sama, gue dari temen. Lu dari temen? Dari temen gue, temen SD Pak. Gue gimana? Dari kecil sampai gede gitu. Pacaran gue lu taruh minyak tanah gimana? Jangan taruh di dalam solar. Dari kecil sampai gede pacaran mulu. Ya itu gue sama, jadi gue sama cewek gue itu dari teman Pak. Dan gue nggak merasa nggak merasa canggung sih ketika gue sama dia baru ketemu lagi, langsung gue tembak Pak. Dan akhirnya udah jalan begitu aja, akhirnya mengalir. Sampai sekarang nih jadian nih? Iya gitu. Sampai rencana mau jadi? Insya Allah Pak, doain aja buat teman-teman, doain aja nih. Nanti kalau gue nikah, lu nggak undang. Berarti bisa ya kalau misalkan gue dari pertemanan nih? Bisa. Kalau misalkan ada usaha ya? Usaha aja dulu. Kalau misalkan dia ada respon juga? Iya, pokoknya intinya lu jangan kecewa ketika nanti lu ada apa-apa di belakang gitu. Penting lu tabrak aja gas gitu. Kalau misalkan dari itu gue nggak bisa temenan lagi sama dia nih, terus jadi ngejauh gimana Pak? Ya itu kan bukan resiko sih, kayak reaksi dia kayak gitu nih. Itu biarin aja, tapi lu tetap aja baik sama dia gitu. Intinya ya jangan sampai nanti ke belakangnya jadi merusak sih. Intinya lu harus bisa membangun. Tetap ngejalin silaturahmi. Yoi, silaturahmi. Nah dari situ lu sebenarnya kayak lu selama lu ini selain dari temenan itu, lu ada nggak sih sahabat-sahabat yang benar-benar care gitu? Kayak misalkan kayak dari sebelum lu misalkan nih dari lu jadi pacaran nih, dari lu pacaran gitu. Terus ada nggak yang misalkan dari sahabatan yang benar-benar care gitu sampai jadi ya bisa jadi pacar atau temenan yang udah benar-benar melebihi kayak seorang pasangan. Cowok, cewek, entah itu cowok cewek gitu. Lah ada nggak? Kalau cowok nggak pacaran Pak. Iya sih bener ya. Iya bener. Kalau itu ada kelainan nih. Iya. Gua jadi merah kuning hijau tuh. Iya. Tombak kayaknya. Kelar tombak gua diadu. Ada pedang. Iya ada pedang, jangan bahaya. Pedang udah lancip. Nah iya kalau itu ya. Kalau jadi sahabat, kalau cowok sih ada sampai care nanya-nanya ini, terus lu bukan lagi nanya lagi apa gitu ya, itu mah ya cewek dong. Kalau paling ya nanya sekedar kabar, terus main ke rumah lu di mana gitu, terus lu udah masalah apa cerita gitu sih ada. Emang kalau sampai ke cewek
apa ya? Gue orang baperan, Pak. Berarti ternyata temen lu kebanyakan adalah cowok. Gitu. Iya. Kalau sama cewek gue selalu menjaga pandangan, menjaga jarak. Jaga jarak. Gak bisa ya kalau kayak gitu. Iya, patuhi protokol kesehatan. Itu basah ya? Iya, itu jangan aduh. Sensitif, Pak. Basah keringetan. Iya, kan kena gugup. Gugup. Jadi gitu. Terus apa namanya? Tapi kalau misalnya gua pribadi sebenarnya Lu gimana tuh? gua ada tuh temenan sahabatan kayak gitu. Tapi nggak cuma cowok, tapi ada cewek juga, tapi banyak gitu. Iya, gitu. kan cokibar, Pak. Iya, cokibar. Cowok kita barbar. Cowok kita barbar. Nah, kalau dari situ lu ada ngasih batasan gak sih misalnya dari sahabat-sahabat gitu kayak misalkan biar nggak sampai melebihi dari batas ini gitu kan. Misalnya lu batas dari sahabatan yang lebih gitu. Ada batasannya nggak sih gitu? Kalau cewek sih gue apa ya? Gue sendiri orangnya apa ya? Gue emang dari kecil kan gue main sama cowok ya. Maksudnya kalau deket cewek sama cewek nih gue kayak bukan nggak nyaman sih, kayak merasa ngebatasin diri aja sih, gue takut berlebihan. Ya tapi kan gue bilang gue baperan orangnya. Takut melebihi itu terus terjadi hal yang iya kan, gue takutnya itu doang sih. Makanya gue selalu menekankan diri gue untuk nggak terlalu apa ya, intens berbicara atau berdekatan dengan cewek sih. Nah, tapi kalau jenis lah gitu. Kalau misalkan contoh kita ambil dari tugas lah gitu. Kan mau nggak mau kan bareng ada cewek juga gitu. Nah kalau dari situ lu ada ini nggak? Misalkan ngasih batasan atau kalau misalnya dia ada speak sebenarnya dia ada inian care sama gitu. Anjay. Nah tapi lu ada ngasih batasan nggak atau cuman yaudah jalanin aja gitu? Kalau misalnya ada kayak gitu-gitu ya, ada kegiatan bareng lah kayak gitu ya. Kalau gue pribadi gue lebih cuek sih. Maksudnya yang nggak sampai berlebihan. Lu lagi apa? Gitu. Kecuali kalau emang gue sendiri yang merasakan hal benih-benih cinta gitu. Nah itu gue selalu menonjolkan ke depan. Misalnya lu lagi apa sih? Udah kelar belum kerjanya gitu? Apa lagi tugasnya mau dibantuin nggak gitu sih. Kalau emang gue merasa gue sendiri gue nggak ada rasa apapun ke dia, ya gue udah santai aja. Gue udah cuek sih gue kalau ke cewek. Mereka ketika ketemu cewek, aduh mata gue perih bos. ketika ketemu cewek pun, gue kayak apa sih? Kalau orang yang nggak tahu, pasti bilang gue cuek. Oh cuek. Jadi nggak ini ya masih ada batasan lah untuk kita itu nggak kayak. Emang kalau lu? Kalau gue nggak ngasih batasan sih. Selagi ya batasan tetap ada. Tapi toh kalau misalkan ini gue si teman gue yang cewek itu butuh bantuan ya gue tolongin gitu. Even dia kayak misalkan lagi tugas buntu gitu atau ada kerjaan buntu gue bantuin atau kayak misalkan dia minta temenin kemana nih. Soalnya kemana gue temenin. Soalnya gue juga kadang kalau misalkan lagi pengen butuh gue kemana gitu, gue orangnya kan nggak bisa sendiri. Anjas. Jadi nggak bisa kemana-mana sendiri gitu. Suka minta ditemenin. Akhirnya gue minta temenin sama dia. Terus dia mau gitu. Pada akhirnya ya udah gitu. Jadi kayak kelihatan kalau misalkan kelihatan kayak kira pacaran lah. Tapi sebenarnya ya udah kita teman biasa aja gitu sih. Kalau ke kamar mandi temenin gitu. Temenin dong, ke kamar mandi. Kayak gitu Bas. Nah kalau misalkan kalau dari sisi agama nih. Agama kan kalau misalnya dari agama jodoh kan bisa dari mana aja nih. Kalau kita ngomongin agama ya. Dari mana aja, dari siapa aja. Itu kan udah ditentuin nih sama yang di atas gitu. Nah, betul. Kalau misalkan itu usaha kita udah ikhtiar, udah segala macem, terus kayak udah segala cara kita lakuin gitu, tapi belum bisa menemukan nih. Terus itu tuh kayak gimana sih Bas kalau misalnya dari sudut agamanya gitu? Kalau misalnya dari jodoh gitu, itu kan udah ditentuin nih. Nah itu agama memandangnya itu kayak gimana sih kalau misalkan pacaran gitu? Hukumnya enggak ya, kalau misalkan hukumnya gitu gimana? Lu nih nanya apa dulu nih, misalnya belajar nih dari agama nih tentang jodoh-jodoh gitu ya. Nah ini sebelumnya gue mohon maaf nih, bukan gue so tahu sebagai ustadz nih, gue hanya mempelajari gue hanya menyampaikan apa yang gue pelajari. BTW si Ibas ini anak pengajian, makanya kenapa gue nanya ngaji. Apa yang dia dapat dari pengajian, makanya gue mau nanya kayak gitu. Ngasih biji maksudnya. Enggak dong, canda. Enak dong. Lancip. Jadi kalau dari Islam sih Pak ya, emang jodoh itu kan udah diatur ya. Kan dari itu ini kan sejak kita lahir kan udah diatur nih, sejak jodoh, rezeki, maut itu udah diatur nih. Nah makanya kalau
lu bilang tadi lu suka sama temen lu sendiri, ya nggak apa-apa sih diungkapin aja, karena emang di Islam itu kan ada beberapa dalil-dalil yang menyebutkan tentang perjodohan nih. Kayak misalnya yang pernah gue baca itu ada surat Ar-Rum ayat 21, terus ada Az-Zariyat 49, An-Nur 26, Al-Hujurat ayat 13. Nah itu semua tuh kebanyakan tentang jodoh semua, kata sih ada apa kalau di ini gue baca aja ya, misalnya takutnya nanti ketika orang-orang ini nih, wah lu dari mana lu gitu, tapi gue salahin lagi kan. Boleh. Iya, namanya kalau di Arum itu kan kayak apa, menjelaskan tentang pasangan yang diciptakan pasang-pasangan gitu loh. Kayak tadi kan dibilang, lu bilang suka sama temen lu, nah itu mungkin ya lu udah diciptakan Allah Subhanahu wa Taala, berpasang-pasangan dengannya itu mungkin dipertemukannya lewat iya, situ. nah itu kayak gue pun sama gitu. Makanya tadi ya gue bilang, terus ada Zariyat gitu kan, Zariyat ayat 49 gitu. Terus ada An-Nur tadi ya, An-Nur ini kalau di An-Nur ini kan menjelaskan kayak wanita baik dengan lelaki baik. Nah, lu pernah dengar kan? Iya, benar. Nah, itu mungkin ya lu diciptakan itu untuk kalau gue sih gue berpandangan di ayat itu bukan gue menafsirkan, tapi gue berpandangan di situ ya untuk misalnya gue belum baik nih, gue dapet cewek yang baik ya mungkin gue biar bisa belajar baik, sama-sama memperbaiki gitu. Mungkin lu dipertemukan dengan dia ya bisa untuk sama-sama lebih baik gitu, menjalani dengan kedepannya gitu. Maksud gue sih itu sih. Jadi apa ya? Kalau menurut gue ya lu jalanin aja dulu. Jalanin dulu nih, misalkan sama dia, walaupun nanti ujungnya nanti kita nggak berjodoh gitu. Seenggaknya udah ikhtiar lah ya. Yoi, ikhtiar dulu aja. Ini kan kita kan disuruhnya ikhtiar, Pak. Ya, usaha terus. Usaha walaupun ada gagal di tengah jalan gitu ya, apa ya? Ada ujian dan cobaan. Ada cobaan. Nah, kalau kayak gitu berarti Bas gini. Jodoh tuh kan udah ditentuin nih gitu. Nah, itu jodoh itu bisa sampai akhirat nggak sih, Bas? Ya bisa, Pak. Sampai dipertemukan nanti kita misalkan sampai bener-bener di akhirat gitu. Bener, bisa, Pak. Bener. Ya, kecuali kalau lu single ya. Nah, itu nanti lu dapat Nah, spesial. iya. Itu kalau single gimana tuh? Dapat spesial nanti lu Spesial dikasih bidadari. Oh, lu udah menyiapkan bidadari gitu loh. Walaupun sebenarnya kan katanya udah dipasangin semua makhluk udah diciptakan berpasang-pasangan. Nah, kalau misalkan kita sebelum berjodoh kita sebelum berjodoh kita sebelum meninggal sebelum meninggal kita belum berjodoh gitu sama seseorang. Setelah meninggal belum ada jodoh. Ya. Nah, iya itu maksudnya gitulah. Gimana nih ada kan? Iya. Itu gimana, Bos? Nah, ya ntar lu dapat itu dapat pasangan di sana, Allah kasih spesial nih, kasih bidadari gitu. Kali kalau lu udah menikah gitu. Tetap berarti bukan jodoh yang sebenarnya ada di dunia, tapi kita ditemuin di akhirat. Ya Allah, enggak, Allah gantiin. Gitu. Gantinya lewat bidadari di sana gitu. Bidadari. Walaupun kita belum berkelakuan, belum beristri, berkeluarga. Maksudnya kita misalkan belum pantas untuk masuk ke surga gitu. Ya, insya Allah kita semua masuk surga, Pak. Iya, kasih, Pak. Ya, amin. Amin, gitu. Ya. Nah, makanya ya itu. Ya, itu itu jodoh itu kan masalah udah diatur ya. Iya. Atau enggak kan itu bisa nanti ya. Iya. Kalau emang nanti di sana ya pasti ketemu. Kalau yang udah menikah gitu. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, semisal kita kan ini kan tadi dibilang pasti ketemu kan di akhirat. Nah, kalau misalkan kita nih udah berjodoh, udah nikah, tapi di akhirat sebelum kita berjodoh nih, kita udah menikah. Nah, salah satu dari pasangan ini meninggal nih duluan gitu. Nah, yang masih hidup ini nikah lagi. Nah, apakah itu nanti yang ketemu adalah si yang pasangan yang pertama atau yang kedua gitu? Setelahnya itu gimana? Nah, itu cakep nih. Ini kayak ada kisah Nabi nih, Nabi kita nih. Itu apa tuh, Bos? Nah, jadi istri beliau nih, Ummu Salamah nih. Nah, sebelum menikah dengan Nabi kan menikah dengan sahabatnya juga nih, sahabat Nabi juga deh. Nah, di saat berperang, nah beliau ini sahabat Nabi ini suami yang pertamanya Ummu Salamah meninggal nih karena perang. Nah, udah lama nih setelah masa idahnya berakhir, Rasulullah mencoba untuk meminang si Ummu Salamah. Kemudian si Ummu Salamah, ini singkat ceritanya, Ummu Salamah ini langsung bilang ke Nabi, ya Rasul gitu. Nanti ketika saya meninggal di akhirat nanti, siapakah yang akan mendampingi saya di sana gitu kan. Rasulullah menjawab, ini singkatnya gampang aja ngomong ya. Nanti engkau akan ditanya, engkau memilih siapa antara suamimu yang pertama atau suamimu yang setelahnya gitu. Nah, itu nanti baik lagi ketika lu meninggal, lu ditanya lu mau yang mana gitu. Bukan berdasarkan dua-duanya gitu.
yang pertama. Iya. Lu enak banget dong sama gue, harganya 2. Kalau 2 gitu. Kalau misalkan yang poligami itu gimana tuh, Bos? Nah, nanti itu gue bilang, nanti disuruh milih tuh. Suaminya tuh suruh milih mau yang mana gitu. Iya. Bukan berdasarkan, gue sempat dengar nih dari salah satu Habib gitu. Kalau nggak salah Habib Hussein. Dia bilang kalau misalkan yang meninggal, kalau misalkan dari salah satu itu udah meninggal terus dia nikah lagi atau yang secara poligami, itu katanya yang menentukan bakal ketemu adalah orang yang benar sama-sama yang beramal baik. Maksudnya yang amalannya karena si baik. pasangan ini yang pertama sama yang kedua ini baik, itu bakal ketemu. Tapi kalau misalnya yang pertama sama yang kedua jadi kurang baik gitu akhlaknya gitu atau secara chemistry hubungannya gitu kurang baik, jadi yang tetap yang ketemu jadi yang pertama gitu, bukan yang kedua gitu. Ya kalau itu sih bisa juga ya, soalnya kan emang kita belum pernah ngerasain mati. Itu kalau dari cerita Rasulullah ya begitu Pak. Baik, dari kisahnya. Nah, itu makanya nanti lu coba mati dulu, lu nikah mati. Nikah lagi, Pak. Ya duluan gimana? Jangan dong, kan lu belum enak. Sama sih. Iya. Gue belum, nyokap gue juga belum seneng gitu ya. Pengen cucu. Masih banyak salah gue sama gue. Sekarang gue udah salah gitu, sampai sekarang belum nikah. Iya sama. Padahal harus ditanyain dulu. Iya belum masih cucu. Anjir teman-teman gue udah banyak anak gitu. Suka dibanding-bandingin lagi. Udah nikah kapan? Gitu, Bos. Iya. Nah, kalau dari situ dari sudut pandang agama nih, kan tadi udah ngomongin masalah jodoh segala macam. Kalau dari sudut pandang agama, kalau misalnya kita pacaran dulu nih, itu hukumnya gimana sih, Bos? Haram atau gimana tuh, Bos? Sensitif sekali tayangan dong. Nah, kalau misalnya ya pacaran gitu. Kalau misalnya sebenarnya nggak ada istilah pacaran karena kita kan mengenal ta'aruf ya. Kalau dari pacaran itu sebenarnya menjerumus ke haram sih Pak. Karena kan di dalam unsur-unsur pacaran itu kan ada pegangan tangan, lihat-lihatan, terus seperti kalau lu sampai ekstrim itu peluk-pelukan, deket-deketan, sampai ya berbuat hal yang iya kan, memancing hawa nafsu gitu. Tapi berpelukan kan sebenarnya baik gitu untuk lebih dekat dan baik. Cuman kalau lu mengaku sebagai muslim, Islam itu kan menjaga pandangan, Pak. Wala taqrabu zina gitu, Pak. Kan ada kayak gitu tuh kan aja bilang zina mata gitu. Zina apapun zina mata, zina pandangan. Oh, banyak tuh jenis-jenis zina. Banyak, Pak. Zina pandangan, mata nih, telinga, pendengaran, terus zina secara lu bersentuhan. Itu juga masuk zina. Iya, makanya kalau emang kita mau mempelajari ilmu lebih dalam ya itu lu berat. Kalau enggak sanggup lu diem aja tuh kayak tadi gue bilang kan ngapain lu di rumah doang kayak gitu. Berarti kalau sama temen juga enggak boleh dong gua. Kalau misalnya sampai bersentuhan gitu atau salaman deh gitu. Kalau pandangan gue nih kan Islam ya. Jadi lu jangan pada ngomel, ini susah gua kintil anjir. Astagfirullahaladzim ya Allah, maaf. Nah, jadi kalau gue pribadi selagi itu lu bisa menjaga hawa nafsu lu, menjaga tingkah laku lu, akhlak lu baik, nggak berbuat macam-macam sih nggak masalah. Gue pun sama cewek gue pun ya gue menganggapnya bukan pacaran sih, kayak gue lebih pendekatan sih. Lo iya lu udah 6 tahun cuk jalan. Emang lama juga ya. Udah kayak sekolah SD. Sekolah SD. Bentar lagi lulus. Iya, gue pun sama cewek gue jujur nih, kalau cewek gue nonton anjay. Cowok gue romantis sekali. Gue emang kalau sama cewek gue jalan nggak pernah ngapa-ngapain Pak, pegangan tangan doang juga. Ya kali dah nggak ngapa-ngapain. Ya masa lu naik motor nggak ngapa-ngapain? Lu kalau pernah main GTA nih naik motor pegangan di belakang Pak. Begini anjir, gue begini. Orang kan pacaran bisa pelukan ya. Iya dia begini naik motor. Nah kalau jatuh? Biar jatuh ya lu biarin aja. Begitu maksudnya. Ya gue bersyukur sih kalau mungkin gue jadi bisa belajar untuk menjaga hawa nafsu gue gitu. Makanya memang kalau dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran. Berarti kalau lu makan lu nggak pernah pandang-pandangan lu? Pandangan. Makan udah balik lagi tadi. Balik lagi karena ini kan di zaman modern ya, zaman milenial. Kalau emang lu mau kayak gitu ya lu balik zaman Rasul gitu loh ya. Makanya kalau emang orang bilang haram. Ya bilang lu kenapa mengharamkan orang pacaran gitu ya, yang sedang mendekatkan hubungan. Yang menjadikan haram itu kan karena emang efek-efek negatifnya. Kalau emang enggak efek negatif kenapa haram gitu loh. Kayak lu ya kegiatan-kegiatan lain lu pun kalau emang menjerumus ke efek-efek negatif ya menjadi sebuah haram. Iya, jadinya kurang baik lah gitu ya. Di mata masyarakat pun jadinya nggak benar gitu kan. Betul. Emang banyak juga sih kayak ayat-ayat yang tadi gue bilang wala taqrabu zina kan. Nah, terus ada beberapa lagi tuh. Ya kayak hadisnya ada hadis. Nah, hadis nih ini riwayat dari Ar-Ruyani dalam musnadnya nih. Ini gue baca nih biar enggak salah ntar gue baca satu-satunya gitu nih.
Ini ada dibaca dari hadis riwayat Ar-Ruyani, beliau bilang ditusuk kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah tadi gue bilang kan pacaran itu kan gitu tuh, kan, mengundang hawa nafsu. Nah kalau selama nggak mengundang hawa nafsu, ya fine-fine aja sih. Ya kalau misalkan temenan, ya kita temenan deket nih. Terus anggaplah kita udah misalkan jadi kakak adik, ya kakak adean ya. Kak Mas, aduh. Terus gue usap-usap kepalanya karena dia sedih. Terus gue usap-usap kepalanya, terus atau gue pundaknya gue usap-usap itu karena dia lagi merasakan kalau misalnya lagi curhat terus dia merasa sedih kan sebagai Kakak. ya kakak atau teman lah gitu kan coba menenangkan gitu. Nah itu juga termasuk usap-usap gini-gini. Jangan gitu juga. Jangan gitu dong. Usap-usap gini-gini ke bawah aja. Kan cuman batasnya kepala ke pundak gitu. Itu gimana Pak gitu kalau misalnya kayak gitu. Kan tapi konteksnya kita temenan nih. Siapa-siapa terus nggak ada hal-hal yang menjurus untuk ke arah sana gitu. Nah, kalau kita balik lagi nih, ini kan zaman sekarang ya, zaman yang udah lebih modern lah maksudnya. Nah, kalau emang lu menganggap itu nggak mengundang hawa nafsu ya nggak apa-apa. Kalau menurut gua nih, jadi kalau teman-teman yang lu haram, lu bangsat gitu ya. Maksudnya jangan yakin Tuhan, Bos. Tuhan yang selalu pan-pan aja anjing. Kan Islam itu kan mengatur hukum itu kan luas gitu loh. Nggak mengikat gitu. Makanya kalau emang lu bilang jadi haram, jadi siapa? Di Islam pun nggak ada dalil langsung menjurumus itu loh pacaran itu haram karena emang zaman dulu nggak ada haram gitu. Pacaran emang dulu zaman dulu emang nggak ada pacaran kan makanya nggak haram. Kalau zaman sekarang ada pacaran juga pasti diatur tuh, nah makanya. Ada undang-undang. Makanya Islam itu ngatur dari taruh. Iya, nggak apa-apa sih kalau menurut gue ya. Fine-fine aja kalau lagi lu berdekatan dengan wanita untuk ada niat-niat baik untuk menikahinya di kemudian hari, ya nggak masalah menurut gue. Jadi fine-fine aja sih. Oke. Berarti kan gini. Oke, berarti kan tadi lu sempat nyinggung masalah ta'aruf. Nah, ta'aruf itu tuh kayak gimana sih, Bas? Apakah emang sama kayak pacaran atau gimana tuh? Nah, itu gue beda tahu tuh. tuh. Beda kalau ta'aruf itu pacaran itu kan langsung nih ketemu antara lu dengan cewek lu nih. Jadi, nah kalau di ta'aruf itu ada yang namanya wali. Jadi pihak laki-laki dan pihak perempuan, walinya nih keluarganya bertemu dulu nih. Bertemu dulu, terus kalau emang lu suka, ntar dijelasin suka nih saya mau meminang. Nah, dari situ nanti langsung menjalin komunikasi tapi nggak langsung ketemu gitu. Mungkin kalau sekarang kan udah ada aplikasi chatting ya, chattingan dulu tapi nggak sampai lo pap dulu kamu sama aja bohong kintil astagfirullahaladzim ya Allah gue yang kasar banget kamu kayaknya gue kalau gini gue gitu aduh kayak gitu. Jadi lu ada perwalian dulu nih nanti kalau jadi taruhnya juga nggak lama-lama Pak, palingnya maksimal 12 bulan paling lama tahun. Iya jadi setelah itu harus langsung nikah kalau emang enggak harus wajib. Nggak wajib sih malah harus jadi biar harus ada kepastian gitu ujungnya. Nah, jadi lu jadi nggak ada fitnah di belakangnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu nih ada nggak sih misalkan ini kan kalau misalnya lu bilang kayak gitu ya ta'aruf kan berarti kan dipertemukan secara terus nggak langsung ketemu gitu. Kalau misalkan nih dari temenan itu udah temenan deket terus sering main bareng terus gua menyatakan untuk kita ta'aruf itu gimana tuh Bas menurut lu? Apakah emang kita yaudah habis karena kita temenan terus kita menyatakan ta'aruf habis itu kita berjauhan atau gimana tuh Bos? Kalau dari sudut pandang lu aja nih, sudut pandang gue ya nggak sampai begitunya Pak, lu tetap jalanin kayak gue juga sama kayak gue jadi deket-deketan aja gitu mesti tapi tetap menjaga pandangan, jaga jarak segala macam nggak sampai jadi hal iya gitu kan. Nah itu makanya kalau gue bilang ya ta'aruf itu ya nggak apa-apa sih kalau emang mau lu ta'aruf sama dia tapi kalau sampai lu bilang ta'aruf jadi hitungan jadi agamis banget, bukannya gue benci agama ya, maksudnya kalau kayak gitu kan jadinya terlalu terlalu aturan, lu harus mengikuti aturan tersebut gitu. Nah, kalau sekarang kan udah luas gitu kan, bukan gue menyebut hukum Islam itu gampang, enggak, itu juga nggak gampang kan dengan hukum-hukum, tapi kalau emang lu pengen kayak gitu ya nggak apa-apa jalan aja. Jadi istilahnya pacaran Islami bos. Pacaran Islami gitu. Tetap lu ada niat tertentu untuk depannya lebih baik. Nah dengan cara-cara tadi. Nggak usah perlu ta'aruf lah, udah ketemu. Nggak usah berarti? Nggak usah. Ya jalanin aja biasa gitu iya, kan. tapi jangan sampai jangan main bareng. Iya, mainnya jangan yang bikin positif. Iya, jangan bikin positif gituan. Positif apa nih? Positif kan dalam konteks positif tuh kayak misalkan main olahraga gitu, terus keringetan gitu. Iya, tapi keringetan ya bukan positif yang ke arah sana ya, tapi iya, positif ke arah pernikahan gitu. Baik. Nah, kayak gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kalau misalnya gue rangkum nih ya tadi yang lu sampein, berarti kalau misalkan pacaran tuh sebenarnya
nggak ada masalah ya untuk di zaman sekarang ya. Ini ikuti aja sih hukumnya. Ikuti hukumnya asal sesuai batas wajar dan tidak melebihi apa yang dilakukan selayaknya pasangan suami istri. Gitu. Cakep tuh. Karena emang apa ya, gue bilang di zaman modern ini kan kalau lu pengen kayak gitu lu harus belajar tasawuf, Pak. Tasawuf apa tuh? Itu dalam Pak, ilmu Pak. Kalau emang enggak kalau kita mau, kalau lu bilang pacaran haram, lu bisa enggak menjaga apa memperdalam ilmu tasawuf gitu loh. Soalnya dari situ pun lu harus bisa belajar lebih gitu loh. Dan lu harus bisa terus syar'i ke depan terus. Lurus harus lurus belok. Jangan ini harus tetap mempelajari dari kodratnya gitu, dari koridor-koridornya, jangan sampai keluar. Nih kalau emang ada yang bilang pacaran haram, ya lu ngapain lu main sosmed, sama-sama aja bohong aja. Kan di Islam kan gue bilang, wala taqrabu zina, jauhilah zina kan. Itu kalau di sosmed terus ketemu film-film begitu, jadi konten-konten samanya bohong, anjir lu nggak jaga pandangan. Iya sih, walaupun ceweknya berkerudung dan ya berpakaiannya sebenarnya tertutup gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngeliatin dia terus, jatuhnya zina juga dong. Nih, gue bilang tadi, enggak selagi lu enggak ada apa-apa, pikiran kemana-mana gitu ya. Kalau ngeliat cuman, lu kok matanya begitu, anjir matanya belok sebelah. Iya, belok sebelah, serem banget dong. Jadi sebelah dua gitu ya, jireng gitu. Enggak masalah sih. Oke, baik. Nah, dari kan lu udah ngasih masukan banyak nih ke gua. Masukin ya. Astagfirullah, masukin bos. Dari secara personal agama gitu kan. Nah, gua karena gue lagi deket sama dia nih, ada nggak sih kiat-kiat atau kiat-kiat atau doa-doa yang biar supaya gue mengenal lebih dalam nih, terus gimana ibadahnya, terus gimana cara gue doanya tuh, cara gue biar supaya mempermudah gue untuk mendapatkan jodoh gitu. Itu gimana, ada nggak sih Bas doa-doa atau ya ada kiat maksudnya untuk gue lebih cepat gitu, lebih mendekatkan diri kepada jodoh gitu, ada nggak sih? Ada. Tapi mendingan lu kasihin ke gue biar tadi jodoh gue. Iya. Kalau itu sebenarnya gampang Pak ya. Kalau kayak gitu mestinya yang standar-standarnya aja nih ya. Lu sholat istikharah. Intinya sih lu lu harus memperbaiki diri dulu pertama, sama-sama memperbaiki lah. Nanti ketika di situ lu banyak ibadah, kayak tadi 5 waktunya lu jalanin. Terus kalau emang sunnahnya lu nggak sempet, ya lu sholat istikharah aja malam nih, setiap malam sholat istikharah, sholat tahajud, minta yang terbaik, sama satu doa itu kayak ada di surat Al-Furqan itu kalau nggak salah bunyinya Rabbana hablana min azwajina, itu apa kan? Belum sih. Nah, nanti lu share ke gue. Iya, oke, siap. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu simple. Kayak pernah sering itu dengar sih. Kalau doa itu tuh kalau sholat jamaah itu pasti doa ya itu tuh. Tapi kalau nanya kenapa bapak-bapak minta gitu, biar bidanya 2. Iya. Enak banget kalau kayak gitu ya, bidanya 2. Oke, itu sih yang gampang sih itu. Paling itu aja amalan sih. Enggak ada amalan-amalan khusus ya, karena ya semua kita minta sama Allah kan ya. Ini pasti udah di ini, soalnya udah ditentuin juga ya. Ini juga iya, apa yang lo minta ya Allah tahu lah yang terbaik gitu loh. Kayak gitu sih. Makanya ya udah rajin aja kita ibadah. Oke. Ngaji, banyakin ngaji. baca biji. Dan sama kewajiban hukum Islam tuh dilanjutkan. Iya. Jalankan kayak gitu. Naik mobil biar cepet kan. Oke. Nah, itu aja kali ya. Lu nggak mau cerita lagi curhat gitu? Udah nanti aja Pak. Nanti aja. Nanti enak di sesi lain lagi kita curhat. Soalnya biar ada yang ceweknya. Iya, ceweknya. Jangan nanti saya hilaf. Kan gue bilang gue bapak. Jangan lah. Takutnya di sini kan kolong nih, gue ada yang lihat di kamera begini-gini, ceweknya begini-gini. Oh, tahu aja. Lu nyanyi cuma. Pengennya. Tapi belum tentu mau belum. Ya kali kan hilaf pada tahu, Pak. Astagfirullah. Bahaya juga nih. Astagfirullah, gue cuma ngaji tapi pikiran dijelasin begitu. Otak laknat yang binatang. Astagfirullah. Itu dong, Pak. Itu aja lah. Itu doang. Nanti ketemu di minggu depan kali. Minggu depan. Tutup kali. Tutup aja, tutup. Oke, tutup. Dadah. Oh enggak. Closing dulu. Oke. Closing. Oke, buat teman-teman ya udah. Teman-teman yang tadi gue bawain berdua nih, jangan kalau emang ada salah kata atau apapun yang keluar dari konteks bisa nanti kok diperbaiki di kolom komen, atau emang lu punya pendapat lain tentang hukum-hukum pacaran, atau emang lu punya cerita-cerita terbaik cara lu sendiri tentang lu berpacaran atau menjalin hubungan, bisa langsung komen di bawah. Jadi kita juga bisa tahu nih cerita-cerita kalian juga nih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe konten-konten jadi Sebat Dulz yang lainnya. Balik lagi nanti kita balik lagi nanti di konten-konten selanjutnya. Gua Ibas, gua Pong. Salam Sebat, salawase.